Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari tag HTML pada file yang akan saya buka nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam dengan name 2024520030. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan fungsi dari tag HTML yang akan saya buka nanti untuk memenuhi tugas dari Kakak Umar selaku dosen pengampu praktikum pemrograman web. Nah, langsung saja kita di sini buka. Nah, di sini saya kasih nama index.html. Nah, saya jelaskan dari awal apa itu type HTML, yaitu untuk menentukan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5 gitu. Karena setiap versi itu beda-beda. Dan lanjut, nah ini untuk mendeklarasikan bahwa HTML itu menggunakan HTML5. Lanjut ke tag HTML link in list. Nah, di sini yang saya buat ini HTML link itu tag utama untuk untuk membungkus semua elemen yang ada pada HTML ini, karena tutupnya ini kita perlu melihatnya karena tutup dari HTML in itu apa ada pada di sini. Kita bisa menggunakan alt shift F untuk merapikan semua dokumen, kan ini sudah rapi, mungkin tidak perlu. Dan untuk menu head, nah di sini ada tag, bukan ya, sorry. Nah, di sini ada tag head, di sini tagnya, di sini tag pembukanya. Nah, di sini untuk mendata semua pengaturan halaman, baik itu tampilan ataupun lain sebagainya. Jadi di sini untuk membungkus semua hal-hal yang ingin kita ekspor, hal-hal yang ingin kita impor dari luar. Contohnya itu uh, apa ya namanya, file CSS yang kita pisahkan di tag ini, contohnya gitu. Kita bisa memanggilnya di sini dengan cara link. Kita enter di sini, lalu kita panggil, lalu kita panggil file kita yang mau dikonekkan ke file ini. Lalu di bagian mana ya? Di bagian sini, meta charset UTF-8, yaitu untuk mengatur encoding character supaya simbol seperti A, seperti tanda tanya gitu, huruf dan lain sebagainya bisa tampil dengan benar gitu. Dan untuk di sini meta viewport with device with atau initial scale 1.0, yaitu untuk mengatur agar tampilan kita responsif dengan device yang kita gunakan, karena ada mobile device atau desktop device. Itu kita bisa menyesuaikan dengan device yang kita gunakan dengan cara meletakkan meta name viewport content with device width atau initial scale 1:0 gitu. Dan untuk meta name viewport, di sini untuk title meta name viewport content, nah bukan sorry. Dan untuk title, nah di sini untuk
tentukan nama yang akan kita cantumkan pada web yang akan kita buat. Nah, ini di sini ada dokumen. Ketika kita panggil di sini localhost. Nah, tadi kita beri nama index.html. Nah, di sini menjadi gini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah nama dokumennya. Karena kita dikasih nama dokumen, seandainya kita kasih nama tugas pemrograman pemrograman web, kita kasih kurung web gitu. Di sini kita kasih slash kita. Nah, di sini akan otomatis berubah menjadi tugas. Di sini untuk menentukan nama yang akan kita tampilkan di sini. Lalu pada menu CSS ini, CSS untuk ketika kita istilahkan dengan manusia, CSS ini yang merupakan apa namanya ya, merupakan make up atau istilahnya mempercantik tampilan web yang akan kita buat gitu. Nah, itu fungsi dari CSS. Nah, begitu seperti halnya grid pada CSS kita. Grid itu display itu membuat grid itu menjadi 3x3 seperti yang kita tampilkan barusan pada grid template column. Nah, itu terdapat repeat 3:100 atau kita membuat 3 kolom atau baris itu dengan masing-masing lebarnya mencapai 100 pixel atau px, karena kebanyakan programmer itu menggunakan satuan px atau pixel. Nah, pada menu gap, menu gap di sini kita di bawah. Menu gap itu kenapa 0? Karena tidak ada untuk mengatur jarak antar kotak. Nah, di sini kita membuat kotak. Jadi jarak antar kotaknya itu 0. Jadi tidak ada jarak gitu loh. Nah, pada selanjutnya yaitu justify content. Nah, pada justify content itu merupakan posisi horizontal, yaitu di tengah-tengah halaman ataupun di tengah-tengah web yang kita buat gitu loh. Nah, di sini ada juga elegant center. Elegant content, yaitu di center itu kita memposisikan konten kita itu ada di posisi vertikal, yaitu di tengah gitu. Nah, setelah itu ada margin top atau margin atasnya itu kita beri nilai 50 px atau pixel. Selanjutnya itu styling dasar tombol pada grid item. Nah, di sini ini yang perlu kita masukkan di sini yaitu kelas dari konten apa yang kita masukkan. Contohnya di sini pastinya ada. Nah, di sini, nah, semua yang ada pada tag div ini akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh div, kelas divnya di atas.
kecuali memang kita kasih nilai atau kasih value yang berbeda di sini. Contohnya di sini, kalau ini tidak ada, kelasnya, pastinya ikut yang di sini saja. Nah, jadi fungsi dari CSS ini untuk mempercantik tampilan pada web yang akan kita buat gitu. Dan untuk memanggilnya kita menggunakan class. Nah, contohnya di ini. Pada class grid container, nah kita di sini memanggilnya menggunakan titik dengan tag pembuka yaitu style. Nah, kita panggilnya dengan titik kontai grid strip container ya. Titik grid container, lalu kita gunakan pada tag di HTML kita menggunakan class gitu. Jadi untuk memanggil atau memperindah tampilan web kita, ketika kita ingin mempercantiknya, kita manggil menggunakan nama kelas yang ada pada tag itu. Contohnya pada div. Nah, di sini kelasnya dikasih nama grid container. Nah, di sini juga dipanggil di CSS-nya kita panggil grid container. Jadi ketika kita ingin menggunakan styling atau memperindah atau untuk mengedit tampilan pada web kita agar semakin cantik, ketika dalam satu file itu kita menggunakan tag style gitu. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan di beda file, contohnya kita di sini Ctrl N. Nah, kita di sini save sebagai apa namanya? Sebagai styling.css. Nah, itu CSS itu merupakan tipe file untuk mendeklarasikan bahwa ini file CSS. Contoh styling.css. Nah, ketika kita menggunakan di file lama, jadi di sini tidak di file yang lain maksudnya, di file yang lain kita di sini tidak perlu menggunakan style pada HTML-nya. Kita tidak perlu menggunakan tag style karena kita di sini mempunyai file beda. Contohnya, kalau kita di sini hapus tag stylenya, sorry. Di sini kita shift saja lalu kita hapus. Nah, ketika kita pindah ke sini, sorry. Nah, di sini tidak akan ada apa-apa. Nah, seperti ini karena tidak ada styling dari kita. Tidak ada anggap dululah sebagai apa ya, modifikasi lah di web kita. Namun ketika kita panggil di sini di sini contohnya kita di sini Ctrl Z, kita Ctrl X, lalu kita copy di sini, kita save, kita hapus dulu stylenya. Nah, karena ini juga masuk di CSS-nya, jadi kita tidak perlu menggunakan tag style. Nah, di sini apa yang terjadi, tidak akan ada perubahan pada webnya, tidak akan ada perubahan kecuali kalau kita memanggilnya di sini di link have. Nah, kita styling.css. Apa yang terjadi, maka tampilan kita akan berubah menjadi sorry. Apa di sini namanya ya? Sorry. Pada Zam Hatadoc project
Nah, di sini dot .css ya. Nah, di sini dot .css kan ini tidak tampil. Apa sih? Sorry, karena passwordnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita di sini tulis link. Nah, kita di sini styling sesuai nama yang kita kasih barusan, styling.css. Nah, apa yang terjadi di sini? Maka tampilannya berubah. Nah, gitu. Nah, kalau di sini kita contoh komentar saja atau kita nonaktifkan tagnya ini control dot slash, apa yang terjadi? Maka di sini tidak akan ada tampilan stylingnya. Nah, gitu. Nah, kalau kita hidupkan lagi, maka di sini tampilannya akan berubah. Nah, gitu. Jadi meskipun kita tidak menggunakan tag style, kita tetap bisa, asalkan eh, kita menggunakannya di file bed yang berbeda, kan? Tapi kita manggilnya di sini eh, tag link real dengan style his harf, kita panggil filenya di sini karena di sini satu folder. Kalau masuk ke folder yang lain, kita tulis foldernya. Contoh misal kita kasih folder aksi. Nah, dalam aksi itu ada file styling.css, baru kita bisa. Kalau di luar folder itu kita. Kalau keluar folder itu menggunakan titik dua slash maksudnya. Jadi gitu. Juga bisa menggunakan cara yang pertama itu juga bisa. Yaitu menggunakan cara kita kalau di sini kita Ctrl C. Nah, ini kita style, kita buka, kita Ctrl V, coba apakah di sini ada perubahan? Jelas ada, karena di sini kita tidak mendeklarasikan bahwa kita merangkai atau mempercantik tampilan menggunakan file yang berbeda. Tidak di sini. Ini memang ada, namun di sini tidak akan bisa. Jadi kita di sini kasih yang tadi, barulah di sini tampilnya akan beda gitu. Jadi kita bisa menggunakan file CSS itu di file yang berbeda. Itu maksudnya. Nah, itu pada CSS ya. Kita lanjut pada ini ya. Grid container. Nah, di sini ada file body, di mana di sini ada tag body. Di sini yaitu fungsinya untuk menyimpan semua hal-hal yang ingin kita tampilkan di dashboard atau web kita gitu. Jadi semua konten itu ada di antara tag pembuka body dan tag penutup body, yaitu dipisahkan dengan slash ini. Lanjut kita pada div crash container. Jadi container itu container utama, mana di sini kita menggunakan tiga kali tiga papan ya, 3x3 papan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 1 2 3. Nah, 3x3 itu disebutnya seperti itu. Lalu pada yang selanjutnya
yaitu button atau kita sebutnya sebagai tombol lah, istilahnya tombol. Nah, pada button itu yaitu setiap kotak yang ada pada grid container yang ada dalam div ini yaitu bisa diklik atau merupakan sebuah tombol gitu loh. Nah, di sini ada tulisan U, Ni, N, I, R, A, O, K, E, A, K, E, I. Ini value atau isi pada setiap kotak yang ada pada tag div. Itu di sini ada 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ada 9 kotak, 9 button. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi seperti itu ya, teman. Jadi semuanya 3 kali 3. Nah, pada setiap tag pembuka itu pasti ada penutup ya, tag penutup. Nah, contoh misal nih di HTML. HTML. Nah, di sini apa tag pembukanya? Di sini ada juga di bawah, di paling bawah, yaitu slash HTML. Nah, ini menunjukkan uh, icon ini ataupun string ini menunjukkan bahwa ini sebagai tag penutup. Kalau itu di HTML. Nah, setiap tag itu memiliki tempatnya masing-masing. Contoh misal nih, HTML ada di mana? Nah, HTML itu sebagai kerangka atau yang menampung semua bagian pada web kita, baik itu title, style, head, dan body itu ditampung di dalam tag HTML. Nah, ini kan ada di atas dan di bawah, tagnya di bawah ini. Dan pada menu head itu menampung apa saja? Itu menampung title yang akan kita gunakan atau file yang akan kita inputkan dalam pemrograman kita. Nah, ini link harus kita panggil styling. Nah, ini berfungsi sebagai pemanggil file eksternal atau file yang tidak ada di file index.html ini, kan manggil yang ini yang berbeda file itu gunanya head. Bisa juga kita gunakan untuk styling, style kita mempercantik web kita. Dan selanjutnya pada menu head, nah itu untuk menampung tag body yang akan kita gunakan atau menampung semua elemen-elemen, semua apa namanya ya, semua apapun itu yang akan kita tampilkan pada user. Nah, di sini. Nah, ini yang akan kita tampilkan di user. Dari sini yang kotak putih itu, yang warna putih itu yang kita tampilkan di user, itu ada pada tag antara tag pembuka body dan tag penutup body. Jadi semuanya ada di sini. Dari tag penutup body sampai tag dari tag pembuka body sampai tag penutup body gitu. Itu ada pada di tag body itu isinya itu yang akan kita tampilkan di kepada user gitu loh. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman untuk penjelasan singkat pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan ini untuk momen itu.